Saya akan membuka presentasi pada sore ini. Materi yang kami presentasikan yakni adalah feminisme yang nantinya akan disampaikan oleh sahabat saya, Mas Fairuz. Dipersilahkan. Pengertian feminisme. Hakikat feminisme adalah perlawanan anti dan bebas dari penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan. Kekhasan feminisme adalah melawan penindasan. Perlawanan ini ditempuh dengan berbagai macam cara atau aksi. Karena melawan penindasan, maka perlawanan ini harus diawali dengan adanya kesadaran kritis dan merubah kondisi tersebut. Feminisme dengan demikian berpihak pada perempuan, pada mereka yang ditindas, didiskriminasi, dieksploitasi, dan diabaikan. Sejarah feminisme. Awal abad 17, istilah feminisme mulai digunakan. Maknanya dipahami dalam konteks waktu itu. Berakar pada analisis politik tahun 1970-an. Dalam buku Encyclopedia of Feminism yang ditulis Lisa Tate 1986, feminisme atau bahasa Inggris feminism berasal dari bahasa Latin yaitu femina, woman, dan secara harfiah artinya having qualities of females. Telah disepakati bahwa feminisme sebagai istilah untuk pertama kali digunakan pada abad ke-17 di Inggris. Menurut Kumari Jaya Mardena 1986, dalam buku Feminis and Nationalist, aliran pemikiran politik yang merupakan asal mula feminisme liberal berada dalam proses rekonseptualisasi, pemikiran ulang, dan penstrukturan ulang. Lalu feminisme radikal. Feminisme radikal melihat tegas hubungan atau relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan. Personal is political menjadi kata kunci bagi feminisme radikal. Jika feminisme liberal melihat sumber masalahnya adalah diskriminasi terhadap kebebasan hak individu dan kesempatan perempuan, maka feminisme radikal melihat sumber masalahnya adalah ideologi patriarki. Selanjutnya, feminisme Marxis dan sosialis. Feminis Marxis mengidentifikasi bahwa klasisme merupakan penyebab opresi kepada perempuan. Opresi tersebut merupakan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi. Pekerjaan perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak pernah selesai, sehingga terdapat konsepsi pada diri perempuan bahwa jika mereka tidak melakukan pekerjaan seperti itu, maka mereka bukanlah perempuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Nanda. Feminisme, psikoanalisis, dan gender. Feminis, psikoanalisis, dan gender berpendapat bahwa cara bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan, yaitu cara pikir perempuan. Mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari pengalaman masa kanak-kanak, yang mengakibatkan cara laki-laki memandang dirinya sebagai maskulin, sedangkan perempuan sebagai feminim, serta cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada feminitas. 2. Feminitas eksistensial. Feminisme eksistensialis hadir dengan konsep ada Jean-Paul Sartre, analisis behavior, yang idealismenya yaitu fokusnya pada mitos dan citra, serta kurangnya strategi praktis untuk mencapai kebebasan, dan karena pandangannya yang entosentris,
dan androsentris, yaitu kecenderungannya untuk mengeneralisasi berdasarkan pengalaman kaum perempuan borjuis Prancis. 3. Feminisme postmodern. Feminis postmodern mengundang setiap perempuan menyatu dan terintegrasi dengan mengacu pada ide bahwa diri pada dasarnya tidak sadarnya adalah terpecah antara dimensi kesadaran dan ketidaksadaran. Keyakinan dekonstruksionis adalah bahwa baik identitas diri maupun kebenaran dalam kehidupan kita dan bahasa kita merupakan struktur yang dipaksakan kepada kita. Slide selanjutnya. Feminisme multikultural dan global. Kedua feminisme ini menentang esensialisme perempuan, yaitu pandangan bahwa gagasan tentang perempuan ada sebagian bentuk platonik yang seolah-olah setiap perempuan dengan darah dan daging dapat sesuai dalam kategori tersebut. Kedua pandangan feminisme ini juga menafikan chauvinisme perempuan, yaitu kecenderungan dari segelintir perempuan yang diuntungkan karena ras dan kelas mereka. A. Feminisme multikultural. Feminisme multikultural hadir dengan sebuah kesadaran bahwa ketertindasan perempuan tidak bersifat satu definisi sehingga luput dari keterkaitan dengan kelas, ras, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Menurutnya, feminisme harus memberi tekanan pada perbedaan, misalnya pada perbedaan ras antara perempuan kulit putih dan kulit hitam. 2. Feminisme global. Feminisme global menekankan bahwa opresi terhadap perempuan di satu bagian di dunia seringkali disebabkan oleh apa yang terjadi di bagian dunia yang lain, dan bahwa tidak akan ada perempuan yang bebas hingga semua kondisi opresi terhadap perempuan dihancurkan dimanapun juga. Feminis global adalah mengenai perempuan dari penjuru dunia bersama-sama sebagai orang yang setara untuk membicarakan persamaan dan perbedaan mereka. Feminis global yakin bahwa apa yang disebut sebagai isu politik atau isu perempuan pada dasarnya tidak saling berlawanan. Slide selanjutnya. Ekofeminisme. Ekofeminisme adalah varian yang relatif baru dari etika ekologis. Teori ekofeminisme merupakan teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terkait dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Pola pikir ini sejalan dengan ekofilosofi atau deep ekologi yang mengajarkan kesatuan dari segala sesuatu. Para feminis yang dipengaruhi oleh pola pikir ini berpendapat bahwa perempuan secara intrinsik dianugerahi kapasitas untuk merasakan ketertarikan dirinya dengan alam. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan